Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur portal statis tertentu. Kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Struktur portal adalah suatu struktur yang terdiri dari batang-batang yang mampu untuk menahan gaya geser, shearing force, gaya aksial, normal force, dan momen lentur atau bending moment. Sambungan antara batang-batang yang menyusun sebuah portal adalah sambungan kaku atau jepit. Sehingga struktur portal dapat didefinisikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari sejumlah batang yang dihubungkan bersama-sama dengan sambungan-sambungan, yang sebagian atau semuanya adalah kaku atau jepit, yaitu yang mampu menahan gaya geser, gaya aksial, maupun momen lentur. Seperti ini ilustrasinya, struktur portal itu bisa kita jumpai atau sering kita lihat di dunia kenyataan bahwasanya hanya terdiri dari kolom saja dan balok. Entah itu kita jumpai dalam konstruksi ringan seperti palang yang terbuat dari bambu, kayu, ataupun yang lainnya, ataupun struktur yang tingkat rumit kesulitannya, yaitu seperti di gedung bertingkat, tapi pada dasarnya struktur portal itu adalah gabungan antara kolom dan balok. Yang mana, seperti pada teori yang barusan, pada sambungannya, sambungan antara kolom dengan balok, yaitu di sini, ini merupakan sambungan kaku atau jepit. Sebagian besar seperti itu, dan hanya pada perlakuan khusus saja kita bisa mengasumsikan sambungan pada struktur portal itu sambungan sendi atau roll. Pada dasarnya sudah diketahui nanti atau dicantumkan apabila pada sambungannya itu sendi atau roll. Tapi pada gambar ini ataupun nanti yang sering kita jumpai, apabila tidak ada keterangan khususnya atau perilaku khususnya yang dituliskan, maka sambungan di sini sama sini merupakan sambungan kaku atau jepit, sehingga timbul momen, baik di batang atau kolom yang ini maupun balok yang ini, ada momennya. Jadi setiap elemen, baik kolom ataupun baloknya akan ada momennya di setiap ujung yang berada pada sambungan portal tersebut. Kemudian kita lanjutkan teorinya. Pada portal struktur sederhana, yaitu struktur portal biasanya dibangun untuk struktur portal yang statis tidak tertentu tingkat tinggi. Pembahasan struktur portal pada bab ini hanya ditujukan pada analisis struktur portal statis tertentu. Jadi pada kenyataannya di lapangan, seperti gedung bertingkat, itu biasanya portal statis tidak tertentu, yang mana kita tidak bisa menganalisis untuk mendapatkan gaya-gaya dalamnya, gaya aksial, gaya geser, momennya, apabila kita menggunakan cara biasa atau analisis statis tertentu biasa. Karena bangunan tersebut atau portal tersebut biasanya merupakan statis tidak tertentu. Yang mana apabila statis tertentu yang bisa kita analisis menggunakan analisis struktur biasa, tumpuannya seperti ini, yang satunya sendi, yang satunya roll. Jadi kita bisa menganalisis menggunakan analisis statis tertentu. Tetapi apabila tumpuannya jepit ataupun
portalnya berjejer-jejer, seperti halnya balok statis tidak tertentu, maka kita harus memberikan sendi tambahan. Nah, pada statis tidak tertentu, tumpuannya merupakan biasanya kalau portal sederhana dua tumpuan ini, yang sini sendi, yang sini sendi, atau yang sini jepit, yang sini jepit. Seperti itu, sehingga nanti diperlukan sendi tambahan di tengah, bentang, atau dimanapun itu merupakan statis tidak tertentu. Nah, pada pembahasan kali ini kita hanya berfokus pada statis tertentu saja. Nah, analisis struktur portal statis tertentu yang pertama harus dilakukan adalah menghitung komponen-komponen reaksi tumpuan dengan persamaan-persamaan kesetimbangan atau persamaan statika dari seluruh struktur. Persamaan yang kita tahu dalam analisis struktur atau persamaan kesetimbangan ya, itu ya merupakan sigma momen sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0. Nah, ini yang merupakan dasar kita gunakan dalam analisis struktur statis tertentu. Tetapi pada analisis statis tidak tertentu, maka persamaan ini belum bisa kita gunakan secara maksimal. Sehingga ada salah satu atau bisa saja dua variabel dari persamaan-persamaan berikut yang belum bisa kita ketahui. Kemudian, setelah komponen-komponen reaksi tumpuan diperoleh, maka dapat ditentukan gaya geser, gaya aksial, dan momen lentur pada setiap bagian struktur dengan menggunakan diagram benda bebas dan menggunakan persamaan statika analisis kesetimbangan tiap bagian struktur. Jadi prinsipnya portal statis tertentu ini seperti hanya balok statis tertentu juga. Prinsipnya sama, yaitu dengan cara kita menghitung reaksinya dulu, baik reaksi vertikal, reaksi horizontal, kemudian kita bisa menghitung gaya gesernya, kemudian kita bisa menghitung momennya juga, dan gaya aksial. Jadi penyelesaiannya sama dengan balok statis tertentu, hanya saja ini sekarang bentuknya portal seperti ini. Nah, kita langsung saja masuk dalam pembahasan contoh 3.1 agar dapat memahami pengaplikasian analisis portal statis tertentu ini. Di sini diketahui atau ditanyakan pada soalnya, hitunglah reaksi-reaksi tumpuan dari struktur portal dan pembebanan pada gambar 31A, kemudian gambarkan diagram benda bebas atau FBD, free body diagram, SFD shear force diagram, BMD bending moment diagram, dan NFD normal force diagram. Ditanyakannya sama seperti halnya kita menganalisis balok statis tertentu, karena memang tujuan akhirnya dalam analisis struktur yaitu. Kemudian soalnya sendiri ada di sampingnya. Atau ilustrasinya ada di halaman berikutnya. Seperti ini. Saya cuplik di sini. Nah, kita pertama-tama harus menghitung RAV, RAH, RFV. Kita ulas satu persatu. Di sini tumpuannya sendi,
karena sendi bisa menahan gaya vertikal dan juga gaya horizontal, maka ada RAV sama RAH. Sedangkan tumpuan di titik F adalah roll, apabila roll hanya bisa menahan gaya vertikal saja. Sedangkan tahanan atau reaksi horizontalnya tidak ada. Kemudian kita menghitung satu persatu reaksinya dahulu sebelum kita bisa beranjak menghitung gaya dalam lainnya. Kita selesaikan ini sebagai dasar perhitungan berikutnya. Tumpuannya ada dua, yaitu A sama F. Kita sekarang menghitung reaksi di titik F atau RFV. Teman-teman bisa menghitung yang mana dulu, silahkan. Dalam soal ini, agar kita runtut saja, kita sesuaikan menghitung RFV dulu. Ketika kita menghitung RFV, maka kita harus mengacu titik A atau sigma MA sama dengan 0. Segala reaksi dan juga beban yang di luar titik A harus kita acu dengan cara mengalihkan jarak ke titik A tersebut. Entah jarak horizontal atau jarak vertikalnya. Apabila reaksi ataupun beban yang arahnya vertikal, maka harus dikalikan jarak horizontal, sedangkan reaksi atau beban yang arahnya horizontal harus dikalikan jarak vertikal. Nah, kita sekarang masuk atau mengacu atau menjadikan gaya atau beban titik ini kita acu ke titik A. Teman-teman bisa memulai dari mana saja, entah yang ini, atau reaksi yang di luar titik A ya. Atau yang ini, dan yang lainnya, silahkan saja. Nah, kita sesuai dengan pada contoh soal saja. Nah, kita memulai dari yang beban terpusat ini, 5 kN. Beban terpusat ini arahnya ke kanan, gitu ya. Secara horizontal, kita acu ke titik A. Ketika beban arah horizontal, maka dikalikan jarak vertikalnya ke titik A. Yaitu sebesar 3 meter jarak vertikalnya. Sehingga 5 dikalikan 3 meter ini, karena arah bebannya ini ke kanan, kemudian jaraknya secara vertikal, maka perputarannya searah jarum jam. Ketika perputarannya searah jarum jam, maka positif. Positif 5 kali 3. Kalau positif tidak perlu saya tuliskan notasi positifnya, tapi kalau negatif harus kita tuliskan. Kemudian kita acu ke titik A, beban merata 2 kN per meter panjang. Karena beban merata, kita harus jadikan beban terpusat dulu di tengah bentang atau tengah panjang dari beban meratanya. Untuk menjadikan beban terpusat P, caranya 2 kN per meter panjang tinggal dikalikan panjang beban terpusat, beban meratanya, yaitu 6 meter. 2 kali 6 meter dikalikan jarak antar titik A ke beban terpusat yang barusan kita hitung. Jadi, untuk menjadikan beban terpusat, yaitu caranya 2 kN per meter panjang tinggal dikalikan panjang beban meratanya. 2 kali 6, 12 meter. Kemudian sudah jadilah beban terpusat, tinggal dikalikan jarak dari beban terpusat ke titik A, yaitu 3 meter, karena setengah dari 6 meter. 2 kali 6 kali 3. 2 kali 6 kali 3.
Karena arahnya beban terpusatnya ke bawah, kemudian jaraknya horizontal, maka porosnya kira-kira di sini dia akan berputar searah jarum jam, maka positif. 2 kali 6 kali 3, positif. Kemudian, kita sekarang mengacukan beban titik sebesar 1 kN ke titik A. Bebannya arahnya ke bawah, vertikal, kemudian tinggal dikalikan jarak horizontalnya saja. 1 kali jaraknya ini 6 plus 4 plus 2, yaitu 12. Arahnya ke bawah, bebannya, kemudian jaraknya horizontal, maka porosnya kira-kira di sini, sebut saja di situ, maka dia berputarnya arahnya searah jarum jam. 1 kali 12 arahnya searah jarum jam, maka positif. 1 kali 12, positif. Kemudian sekarang kita cek lagi, bebannya sudah semua. Ini. Nah, sekarang kita ke reaksi yang kita acu ke titik A. Ada RFV, karena ini yang kita cari ya. RFV arahnya ke atas, vertikal ke atas, maka kita harus kalikan jarak horizontalnya, yaitu 6 plus 4. RFV kali 6 plus 4. Arahnya ke atas, reaksi tersebut porosnya kira-kira di sini ya, karena horizontalnya ke sini, maka perputarannya berlawanan arah jarum jam, maka negatif. RFV kali 10 negatif. Kemudian kita lihat dulu apakah sudah masuk semua. Kita acu ke titik A, sudah semua ya. Maka kita tutup persamaannya sama dengan 0. Kemudian kita operasikan saja dalam persamaan matematika. 5 kali 3, 15, 2 kali 6 kali 3, 36, dan seterusnya. Jadilah persamaan yang berikut. Ini. Kemudian kita operasikan matematika biasa saja untuk mendapatkan RFV, yaitu 63 per 10. 63 operasi dari ini ya, matematikanya yang ini ya. 15 plus 36 plus 12, 63 ya. Kemudian per 10, 10 karena dari sini. Persamaan matematika biasa saja. Didapatlah RFV 6,3 kN, karena positif maka arahnya ke atas. Sehingga arah pemisahan RFV benar. Karena awal kita tadi kan notasinya ke atas gitu kan, asumsi kita di awal. Karena positif, hasil akhirnya maka asumsi kita benar. Arahnya ke atas. Nggak perlu diotak-atik. Gitu. Tapi kalau misalkan dalam perhitungan ini, misalkan saja notasinya kita dapatkan negatif, maka arah pemisahan RFV pas di awal tadi, kita balik jadi ke bawah atau negatif. Karena kita dapatnya negatif gitu. Kita contohnya saja seperti itu. Kemudian kita sudah menghitung RFV. Selanjutnya kita menghitung reaksi di titik A, yaitu ada RAV sama RAH. Kita mulai dulu dari menghitung RAV. Atau dalam contoh soal ini kita memulai dulu untuk menghitung RAH ya. Karena RAH nanti akan digunakan dalam perhitungan RAV. Seperti itu. Nah, kita mulai saja untuk menghitung RAH-nya. RAH-nya bisa kita lihat, yaitu asumsi kita RAH arahnya horizontal, karena RAH karena reaksi horizontal ya pasti horizontal gitu, tapi tinggal arahnya kita asumsikan ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kiri negatif, kalau ke kanan positif gitu. Nah, kita asumsikan dalam contoh soal ini arahnya ke kiri, yaitu negatif gitu. Nah, kemudian ada
Di sini ada beban horizontal 5 kN, kemudian apakah ada yang lainnya, reaksi ataupun beban yang lainnya yang arahnya horizontal? Tidak ada ya, jadi cuma hanya beban horizontal 5 kN ke kanan positif. Nah, kita masukkan saja dalam persamaan sigma H-nya, yaitu beban harus sama dengan reaksi. Bebannya 5 kN, arahnya ke kanan positif. Reaksinya kita asumsikan ke kiri gitu kan, jadinya negatif RAH, sehingga 5 minus RAH sama dengan 0. Kita bisa dapatkan RAH sama dengan 5 kN. Plus 5 kN. Ketika plus, maka arahnya benar. Kita asumsikan tadi yang negatif ke kiri gitu kan. Maka kita dapatkan dalam perhitungan di sini positif gitu kan. Maka ya arahnya tidak kita otak-atik sesuai yang tadi ke kiri. Apabila di sini ketemunya negatif gitu ya. Apabila di sini ketemunya negatif, maka arahnya di asumsi kita tadi harus kita balik. Nah, ini kita balik gitu. Apabila di sini ketemu negatif, kita balik jadi ke kanan gitu. Oke, kemudian kita berlanjut untuk menghitung RAV-nya. RAV kita hitung harus mengacu ke sigma M sama dengan sigma MF sama dengan 0. Jadi segala reaksi dan beban yang di luar titik F harus kita acu ke titik F. Kita lihat satu persatu RAV yang kita hitung sendiri, yang akan kita hitung gitu. RAH, beban 5 kN, beban rata 2 kN per meter panjang, beban 1 kN terpusat, sudah nggak ada yang lainnya. Nah, itu semua kita acu ke titik F. Kita bisa memulai dari semuanya. Kita bisa RAV dulu ataupun yang lainnya kita acu ke titik F. Pada soal ini langsung dikalikan gitu ya. Jadi tidak runtut. Nah, kita satu-satu saja. Ini RAV dulu saja ya saya. RAV arahnya ke atas gitu, kemudian ke titik F, maka dikalikan jarak horizontal. Sehingga porosnya di sini, maka dia perputarannya positif. RAV kalikan jarak horizontalnya ke titik F, yaitu 6 plus 4, yaitu 10. Berarti 10 RAV, arahnya searah jarum jam, maka positif. 10 RAV, positif. Oke. Kemudian yang RAH. RAH arahnya ke kiri, negatif ya. Arahnya ke kiri gitu saja. Arahnya ke kiri, nilainya RAH adalah 5 kN. Kemudian ketika reaksi atau beban yang arahnya horizontal harus dikalikan jarak vertikalnya. Maka si RAH ini harus dikalikan jarak vertikal ke titik F sebesar 2 meter. Yaitu, atau sehingga RAH, yaitu nilainya tadi 5 kN, dikalikan 2. Karena ini RAH-nya ke kiri, kemudian jarak vertikalnya ke sini gitu ya, maka porosnya jadi berlawanan arah jarum jam perputarannya. Sehingga kita tuliskan 2 RAH negatif. Minus 2 kali 5. RAH-nya tadi sudah kita hitung nilainya 5. Kemudian, nah beban-bebannya ini, nah kita acu ke titik F juga. Yang 5 kN, kemudian beban ratanya 2 kN per meter panjang, dan beban 1 kN beban terpusat ini. Kita acu ke titik F. Nah, kita langsung
hitung saja, kita caranya sama dengan tadi gitu kan, step by step-nya, yang intinya reaksi atau beban ini entah ini gitu kan, tinggal dikalikan jarak, entah jarak horizontal atau vertikalnya. Sama caranya dengan yang barusan kita jelaskan berkali-kali dalam setiap stepnya. Nah, didapatkan beban-bebannya ini karena berupa angka gitu kan, langsung didapatkan di sini, tidak dituliskan rincinya, minus 57. Nah, tinggal kita menghitung matematika saja dalam persamaan ini. RAV didapatkan 6,7 kN positif. Sehingga kalau positif, maka asumsi arah kita di awal tadi benar. Yaitu asumsi kita tadi kan arahnya ke atas, maka benar. Ya udah, kita tidak otak-atik. Tapi apabila di sini ketemunya negatif gitu kan, misalkan saja, maka arahnya yang asumsi kita tadi ke arahnya ke atas, kita rubah jadi arahnya ke bawah. Itu contohnya saja apabila nilainya di sini ketemu negatif.